Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi ya sayang. Bismillah ya. Kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 ya. Materinya pada pagi hari ini sebagai berikut. Kalian baca ya. Oke. Nah, materi yang pertama, kalau kalian lihat di halaman 75 di buku kalian, di sini tentang perubahan wujud menguap, perubahan wujud menguap. Kalau kemarin dari benda cair menjadi benda padat, atau dari benda apa kemarin tuh? Kemarin yang kita sudah bahas perubahan wujud benda dari padat menjadi air disebut mencair. Lalu yang kedua, kemarin kita udah bahas juga perubahan wujud dari air menjadi padat disebut membeku. Nah, sekarang perubahan wujud menguap ya. Oke, lanjut ya. Kita baca bersama-sama yuk. Ayo membaca. Baju yang kotor harus dicuci. Setelah dicuci, pakaian basah harus dijemur. Setelah dijemur, baju yang tadinya basah pun menjadi kering. Air yang terdapat dalam baju tersebut akhirnya hilang. Apa yang terjadi dengan air tersebut? Air dalam baju yang basah lama-lama akan menguap karena pemanasan. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas atau uap. Nah, kalian garis bawahi ya di halaman 75. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, di sini juga ada keterampilan kinerja praktik membuktikan pengaruh panas terhadap proses penguapan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Nanti kalian baca dari yang pertama sampai yang ke-6. Yang pertama, lakukan kegiatan ini secara kelompok. Yang kedua, siapkan 2 buah sapu tangan atau handuk kecil. Yang ketiga, basahi kedua sapu tangan tersebut. Letakkan yang pertama itu kalian letakkan di ruangan yang tidak terkena matahari. Yang kedua, sapu tangannya diletakkan di terik matahari. Nah, kalian amati setelah 20 menit. Yang kelima, sapu tangan manakah yang sudah atau hampir kering, yang tadi antara di bawah terik matahari atau di ruangan yang tidak terkena matahari. Apa yang dapat kamu simpulkan setelah melakukan percobaan ini? Nah, nanti kalian praktekkan hal tersebut. Nah, setelah kalian mencoba, ada pertanyaan di belakang ya di halaman 76. Nah, di situ ada A dan B. Sapu tangan yang diletakkan di bawah terik matahari lebih cepat mengering. Ya, betul, lebih cepat mengering. Yang kedua atau B, sapu tangan mengering karena air di dalam sapu tangan berubah wujud menjadi uap air. Ya, betul. Yang B adalah uap air. Yang C, air akan lebih cepat menguap jika terkena sinar matahari. Nanti jawaban yang tadi Ustazah sudah sebutkan kalian tulis kembali di halaman 76 ya. Oke? Lanjut. Di halaman 79. Di halaman 79 ini kita amati bersama-sama ya. Deli membawakan teh hangat untuk ayahnya. Teh itu disajikan dalam sebuah cangkir yang ditutup. Saat ayah membuka tutup cangkir itu, Deli melihat butiran-butiran air pada bagian dalam tutup cangkir. Air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap air teh hangat yang berubah kembali menjadi cair. Proses perubahan dari wujud gas atau uap air menjadi wujud cair disebut pengembunan. Nah, di garis bawahi ya. Ustazah ulangi. Air yang menempel pada tutup cangkir. Nah, tuh lihat ya di halaman 79 ada gambar, ada cangkir yang ditutup. Nah, di tutupnya itu ada air ya, ada air yang menempel pada tutup tersebut. Nah, berasal dari uap air teh hangat yang berubah menjadi cair. Ya, tadi kan hangat tuh, terus dia akan mengubah atau berubah menjadi cair. Nah, proses perubahan dari wujud gas itu atau uap menjadi cair disebutnya pengembunan ya, pengembunan. Selain uap cangkir ada juga
misalnya tempat nasi atau termos nasi, itu juga terjadinya pengembunan. Kalau kalian tidak percaya, kalian praktek ya. Oke, pengembunan terjadi ketika benda gas mengalami pendinginan. Nah, perubahan pengembunan ini terjadinya benda gas mengalami pendinginan. Air hangat di dalam gelas menghasilkan uap air. Uap air kemudian terhalang oleh tutup gelas. Karena suhu tutup gelas lebih dingin, uap air tersebut berubah wujud menjadi titik-titik air ya, seperti yang digambar. Dalam kehidupan sehari-hari, pengembunan juga terjadi secara alami. Misalnya, ketika kamu menemukan titik-titik air di ujung daun pada pagi hari. Hal tersebut terjadi karena uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Nah, di puhunan, di daun juga ada ya proses pengembunan. Nah, ada juga di gambarnya contohnya ya. Kalian bisa amati. Oke. Lanjut. Coba buka di halaman 76. Di sini halaman 76 masih membahas tentang motif hias dekoratif. Ya, amatilah gambar sapu tangan pada percobaan sebelumnya. Apakah ada hiasan yang terdapat pada sapu tangan tersebut? Benda-benda seperti sapu tangan biasanya dihiasi dengan motif dekoratif. Motif dekoratif akan menambah keindahan sapu tangan. Bentuk-bentuk di alam seringkali menjadi inspirasi untuk membuat motif dekoratif. Ada bentuk tumbuhan, ada bintang, ada awan, ada matahari, ada pohon atau pelangi. Ini adalah contoh atau motif dekoratif ya. Ada berapa tuh? Ada 6 ya, garis bawahi ya. Nah, di sini juga ada contohnya nih tentang bentuk bunga, bentuk awan, ada pemandangan malam ya. Ini adalah contoh-contoh motif pada dekoratif. Seperti itu ya. Lanjut, di halaman 77 kita sekarang akan membahas tentang konversi satuan berat baku dengan tepat. Kemarin kita juga sudah belajar ya sebelumnya tangga berat ya. Ada apa aja kemarin? Ada kilogram, hektogram ya, ada gram, ada diagram, ada sentigram, ada miligram. Itu adalah satuan berat. Oke, kita baca dulu ya. Ayo berhitung. Selain untuk mengeringankan pakaian, proses penguapan juga dimanfaatkan dalam pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut. Petani menampung air laut di ladang-ladang garam di tepi pantai. Karena terkena panas matahari, air laut pun menguap meninggalkan butiran-butiran garam. Garam adalah salah satu bumbu masak yang sangat penting. Iya ya, kita kalau masak tuh pasti yang dibutuhkan itu garam. Jadi garam itu adalah bumbu masak yang sangat penting. Kalau tanpa garam maka rasanya menjadi hambar. Nah, garam membuat makanan tidak terasa hambar. Ibu tidak pernah lupa menambahkan garam ke dalam masakannya. Hari ini ibu ingin memasak ayam goreng. Ibu membeli ayam potong di pasar. Ayam tersebut ditimbang terlebih dahulu. Di sini ada jarum timbangan berada di tengah-tengah antara angka 1 dan angka 2 ya. Nah, ayamnya yang tadi mau dibeli sama ibu ditimbang dulu. Ternyata berat ayam itu adalah 1 kilogram 500 gram. Nah, untuk menentukan berapa sih jadinya totalnya, maka yang 1 kilogram itu kalian ubah dulu satuannya menjadi gram. 1 kilogram sama dengan berapa gram? 1000 gram. 1000 gram ditambah 500 gram berarti totalnya adalah 1500 gram. Seperti itu ya. Jadi satuannya itu harus disamakan terlebih dahulu. Nah, yang kedua juga sama, ibu juga membeli buah anggur, beratnya itu adalah 2250 gram. Nah, karena udah sama-sama gram, dirinci dulu. 2000 berarti ditulis 2000 gram ditambah 250 gram. Nah, 2000 ditambah 250 gram jika ditulisnya adalah 2 kilogram 250 gram. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada tuh contoh atau ada soal. Sekarang coba istilah titik-titik berikut sesuai contoh. Ada A, B, dan C. Yuk, kira-kira kita sama-sama yang mengerjakan. Ada 5 kilogram 300 gram. Sama dengan berapa gram? Ayo coba. Ya, betul. Yaitu 5.000
300 gram. Good. Yang kedua ada 3.250 gram. Nah, kalau misalnya ditulisnya satuan kilogram dulu, lalu gram jadinya berapa ya? Ya, good. 3 kilogram 250 gram. Gitu ya. Lalu yang C, di sini ada 6.700 gram. Nah, ditulis satuan dulu kilogramnya kira-kira jadinya berapa? Ya, good. 6 ya. 6 kilogram sama dengan 6 kilogram 700 gram. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di halaman 80 di sini ada peran atau tugas kita di sekolah. Apa aja sih tugas kita di sekolah? Kita baca yuk. Nah, ayo menulis. Di sini ayo membaca maksudnya saja. Ayo membaca. Ayah Deli bekerja sebagai guru di sekolah. Guru merupakan salah satu orang yang memiliki peran di sekolah. Selain guru, di sekolah juga terdapat berbagai peran. Beberapa orang yang memiliki peran di sekolah antara lain bertugas kebersihan, berarti OB, bertugas koperasi, terus apa lagi? Petugas perpustakaan, ada pedagang di kantin dan lain sebagainya. Itu adalah tugas ya. Selain peran memiliki tugas masing-masing, misalnya tugasmu sebagai siswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan sekolah, melaksanakan tugas yang diberikan guru dan lain sebagainya. Peran apa saja yang terdapat di sekolahmu? Nah, coba nanti kalian tulis tuh satu sama lain. Misalnya kepala sekolah tugasnya tuh sebagai apa? Gitu ya, kepala sekolah tugasnya seperti apa, guru tugasnya apa, siswa tugasnya apa, terus OB tugasnya apa, pedagang kantin tugasnya apa, koperasi tugasnya apa, gitu ya. Oke, ini adalah tugas dari tugas di sekolah. Mohon maaf. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada gerak mengoper bola secara kelompok. Nah, di sini ada tugas mengoper bola secara kelompok ya. Berarti ini permainan dengan kelompok bukannya sendiri. Di sini ada berapa cara? Ada 2 cara gerakan mengoper bola bersama dengan teman. Yang pertama di sini ada mengoper bola berpasangan, lakukan bersama temanmu dengan jarak 5 meter. Ingat, perhatikan jaraknya itu adalah 5 meter. Kalian ukur dulu ya. Perhatikan cara menendang bola dengan kaki bagian dalam. Nah, kaki bagian dalam tuh yang mana? Nanti dibuka lagi ya buku halaman sebelumnya. Kaki bagian luar dan punggung kaki. Lakukan secara bergantian dan berhati-hati agar tidak cedera. Yang kedua, mengoper bola 3 orang pemain, buatlah kelompok yang terdiri atas 3 siswa. Oh, berarti ini mengoper bolanya ada 3. Kalau tadi kan cuma 2, kalau sekarang 3. Pemain pertama menendang bola ke arah pemain 2. Setelah itu pemain 2 menendang ke arah pemain 3. Ya, berarti ini caranya bergantian ya, dioper. Berarti orang pertama dulu dioper ke orang kedua, nanti orang kedua oper ke orang ketiga, orang ketiga oper ke orang pertama. Nah, seperti itu aja muter-muter terus. Ini adalah cara mengoper bola. Ini ada 3, ada orang maksudnya ada mengoper bola 3 orang, ada mengoper bola itu dengan 2 orang aja atau berpasangan. Seperti itu sayang. Bisa dipahami ya? Oke deh, terima kasih untuk anakku yang soleh dan solehah. Pesan Ustazah 3. Yang pertama, sholat 5 waktunya. Yang kedua, mengaji Al-Quran. Yang ketiga, membantu kedua orang tua. Oke? Dikerjakan ya dan dilakukan. Oke, untuk tugasnya sayang, kamu kerjakan di halaman 78. Kerjakan halaman 78 ya. Kalau misalnya tidak muat, boleh di buku tulis ya. Tapi di atasnya dikasih nama ya sayang ya. Oke, biar Ustazah nanti nilainya enggak ketuker. Gitu ya. Oke deh, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.